Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati Bapak Pimpinan, Bapak Pinca, kemudian segenap karyawan-karyawati BRI Selong rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama hadir dalam majlis yang sangat agung, yang sangat mulia. Kalau kita butuh makanan, setiap kita lapar, tidak ada yang nyuruh kita makan. Aku minta kita makanan. Kenapa? Karena kita butuh sama makanan tersebut. Maka sejatinya kalau kita makan mungkin 3 kali dalam sehari, itu untuk zahirnya kita supaya sehat. Tetapi jangan lupa ada sesuatu yang penting juga untuk kita jaga kesehatannya. Apa itu? Kesehatan rohani kita, kesehatan hati, keimanan kita. Kalau iman udah aman, insya Allah sekalipun rezeki kurang lebih aman itu endah. Nah, kenapa? Karena keimanan dijaga sama Allah Ta'ala. Dengan apa kita meraih keimanan tersebut, keamanan tersebut? Diantaranya dengan adanya halaqah-halaqah ilmu seperti ini. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah mengenai nisfu Sya'ban. Berikutnya nanti mengenai bulan Ramadan. Karena penting bulan Ramadan itu untuk kita ketahui. Misal besok kita yang udah nikah, bagaimana hukumnya mencium istri di siang Ramadan? Boleh apa tidak? Tentu. Kanggo kita nyium senina teh siang nih, siang Ramadan. Hah? Ini penting. Tidak boleh yang belum nikah. Oh iya, istri dengannya itu cium. Istri nata nih. Nah, jadi bagaimana hukumnya begitu-gitu? Ada orang ketika puasa itu bagaimana hukumnya menelan air liur ketika puasa? Itu boleh apa tidak? Itu penting tuh. Nah, kemudian ketika puasa macam-macam kan model kita. Nah, jadi itu saya rasa penting untuk kita ketahui bersama. Tapi sebelum masuk ke sana, sedikit kita baca, kita tahu ada dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyati allati tashrahus sudur. Nama kitabnya, kecil kitabnya, tapi masya Allah luar biasa. Dijelaskan di sana apa keutamaan nisfu Sya'ban. Satu, nisfu Sya'ban itu
malamnya maksudnya. Baginda Rasul dalam riwayat Imam Al-Baihaqi menjelaskan, khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. 5 malam Allah Ta'ala nggak bakalan nolak-nolak doanya seorang hamba. 5 malam. Mana dia? Awwalu lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Kedua, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Nanti malam ini. Kemudian Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Termasuk malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang cepat dikabulkan doa. Ketiga, keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Kelima, Lailatul Nahri, malam Idul Adha. 5 malam ini termasuk tempat-tempat cepat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun hajat kita, sampaikan nama Allah Ta'ala pada malam-malam tersebut. Termasuk pada malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Bagaimana doanya? Sejak kapan kita mengisinya? Malam itu kalau dalam kalender hijriahnya terhitung dari maghrib sampai subuh. Berarti kita doanya dari maghrib sampai subuh. Mau doa selesai maghrib udah dapat, selesai isya dapat, sebelum subuh dapat. Ya kedua. Apapun doa kita, nggih. Kalau mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sasak, bahasa mana aja boleh. Silakan. Allah Maha paham. Ya Allah, kepeng Al-Fatihah, jari wah ini. Enggak apa-apa. Saya tahu lalu bahasa Arab. Boleh begitu, boleh. Apa jemaah. Nah itu kedua, malam nisfu Sya'ban itu dijelasin dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri, 4 jilid kitabnya. Ada di sana dijelaskan, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa saja yang menghidupkan malam 5 malam. 5 malam kata baginda Rasul. Siapa saja yang menghidupkan 5 malam, maka wajabat lahul jannah, insyaallah masuk surga kata baginda Rasul. Yang ngomong baginda Nabi, bukan saya. Kita nyampein aja. 1, Lailatul Tarwiyah. Kapan itu? Malam tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Kedua, Lailatul Arafah, malam hari Arafah. Ketiga, Lailatul Nahri, malam Idul Adha. Keempat, Lailatul Fitri, malam Idul Fitri. Nah, kelima, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Artinya kita hidupin aja. Pokoknya hidupangnya kadusi bagus-bagus pada malam hari itu. Maka lumayanlah, adalah apa namanya? Ya, ada tempat kita mengadu sama Allah untuk minta surganya Allah. Itu yang kedua. Ketiga, nisfu Sya'ban itu diantaranya keutamaannya apa? Innallaha yaghfiru li jami'il muslimin fi tilkal lailah. Di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, nama kitabnya, dijelasin. Kalau nggak khilaf halaman 85. Itu dijelasin siapa saja, sesungguhnya Allah mengampuni semua orang muslim pada malam nisfu Sya'ban, kecuali illa likahinin au sahirin au musyahin au mudmin khamrin au aqin lil walidain. Kecuali 5 orang tidak diampuni sama Allah Ta'ala di malam nisfu Sya'ban. 1, seorang dukun. Seorang dukun itu berteman sama jin. Beda kalau dia zikir bagusnya dia dukun, sinu ahli zikir rarana sinu. Nah, jangan disamain. Kedua, sahir. Apa itu? Tukang sihir. 3, apa tadi ketiga? Au musyahinin. Musyahin itu orang yang enggak tegur sapa sama temannya, sama keluarganya, sama tetangganya, atau mungkin sama pasangannya. Udah diampuni sama Allah Ta'ala. Keempat, mudmin khamrin, enggak diampuni sama Allah Ta'ala siapa? Yang masih minum khamar. Kelima,
nggak diampuni sama Allah Ta'ala. Siapa itu? Aqin lil walidayhi, orang yang masih dalam kategori durhaka sama orang tuanya. Oh, berarti malam nisfu Sya'ban itu apa? Malam tempat diampuni segala dosa salah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian. Nah, itu yang pertama tentang nisfu Sya'ban. Nah, berikutnya kita masuk tentang puasa. Jadi puasa itu kita perlu tahu apa itu puasa. Puasa itu secara bahasa al-imsaku mutlaqa. Yang namanya puasa nahan diri. Semua nahan-nahan itu puasa namanya. Tapi secara bahasa nahan kentut puasa ini dah. Lagundak ya kedua. Nah, terus secara syariat Islamnya apa? Al-imsaku an jami'i mufattiratis shaumi min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Nahan diri dari semua yang membatalin puasa. Dari sejak kapan? Dari sejak terbit fajar, dari subuh atau imsaklah sampai maghrib. Itu namanya orang puasa. Nah, maka kita perlu tahu itu puasa secara bahasanya. Lalu apa keutamaan puasa itu? Puasa itu keutamaannya sangat luar biasa. Itu dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dijelaskan ada 5 keutamaan puasa yang tidak dimiliki sama bulan-bulan yang lain. Satu diantaranya awal malam bulan puasa itu semua manusia dilihat sama Allah Ta'ala. Wa man nadharahumullahu ta'ala lam yu'adzibuhu abada. Siapa saja yang Allah lihat pada malam pertama puasa sedang ibadah, maka Allah Ta'ala enggak bakalan ngazab dia tuh orang selama-lamanya. Ya ampun, dia tabanga kalau kalam-kalam pertama Ramadan full masjid. Alurang wah dia ngumbi-ngumbi. Nah, lagu ndake kalam pertama doang terbaju. Kalam-kalam lain juga harus baca. Nah, itu pertama. Kedua, keutamaan orang puasa, yastaghfiru lahul malaikah kulla yaumin wa lailatin. Diistighfarkan oleh malaikat setiap pagi, setiap malam, setiap sore, setiap hari, setiap waktu. Diistighfarin sama malaikat. 3, orang puasa itu la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Nafas orang yang berpuasa itu lebih cakep, lebih harum di hadapan Allah daripada harumnya minyak yang paling harum. Lagu ingat di hadapan Allah. Nen oleh hadapan manusia. Ndak ke palang batur laun. Itu di hadapan Allah harumnya. Kan kita tahu kan napas orang puasa itu beda. Nah, kemudian yang keempat, orang yang puasa itu tuh masuk surganya melalui pintu yang spesial. Babu Royan namanya. Kelima, orang yang puasa itu ketika akhir puasa semuanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ah, itu udah berarti apa itu puasa, keutamaan puasa. Berikutnya, berikutnya rukun-rukun puasa. Ah, ini harus kita tahu ini. Rukun puasa itu apa? Rukun itu adalah sesuatu yang kalau dilakukan menyebabkan pekerjaan ibadah kita menjadi sah. Kalau tidak dilakuin nggak sah ibadah tersebut. Maka rukun ini kalau kita pengen puasa kita sah, wajib kita lakukan rukun ini. Mana dia rukun puasa? 1 rukun puasa an-niyah. Harus berniat. Nah, sekarang kita sebutin ada perbedaan pendapat para ulama dalam bab niat. Makanya jangan heran, ada orang setiap malam nawaitu sauma godin. Ada orang nggak mau nawaitu. Jeri wahino. Nah, gimana itu? Ada perbedaan pendapat. Kalau dari mazhab Imam Syafi'i yang biasanya yang kita lakuin di sini di Asia, apalagi Indonesia, mayoritas ya. Itu niat itu ada beberapa kriterianya. 1, isytiratut tabiit wa tikrar. Dalam mazhab Syafi'i, ingat
Kalau ada orang nyebut mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Hambali, itu maksudnya mazhabnya Rasulullah. Itu maksudnya ilmunya Rasulullah. Jangan bilang, oh beda kan pendapat Rasulullah sama ini. Enggak beda, sama. Orang berdasarkan dalil hadis juga, Quran juga. Nah, apa? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, niat dalam puasa itu satu, wajib diulang setiap malam. Nggak bisa sekali waktu, nggak bisa. Kedua, niat itu wajib nginep. Dalam riwayat Imam Muslim, kalau tidak khilaf, dijelaskan sama baginda Rasul, malam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Siapa saja yang tidak berniat pada malam harinya, maka puasanya tidak sah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi ini kalau puasa wajib. Apa itu puasa wajib? Ramadan, puasa qadha, puasa nadar, puasa kafarat, itu namanya puasa wajib. Kalau puasa sunat, boleh pelunggu berniat asalkan belum datang waktu zuhur. Lagu ndak mangan. Harus, nggak ada yang boleh minum makanan dan sebagainya. Nah, itu kalau disunatkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu berniat pada awal malam pertama Ramadan, berniat, saya berniat puasa Ramadan full karena Allah Ta'ala. Itu sunat hukumnya. Supaya apa? Supaya dalam suatu malam nanti ada mungkin kita lupa berniat. Maka kelupaan niat ini sudah terjawablah, sudah terhitung sama niat kita pada malam pertama itu. Maka kalau pertama itu jangan lupa berniat. Saya berniat puasa full Ramadan karena Allah Ta'ala. Neta tahu bahasa Arab nak, bahasa beja paham dah. Kalau bahasa Arab ya kepusa malaikat dulu. Bahasa jama aja boleh. bahasa aja. Bahasa Indonesia kah atau bahasa apa tuh, bahasa Sasak nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama, niat wajib. Lalu bagaimana hukumnya melafazkan niat? Melafazkan niat emang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Apa maksudnya melafazkan niat? Yang ngelafazin nawaitu shauma ghadin itu. Nah, 4 ulama mengatakan, semuanya mengatakan boleh melafazkan niat. Semuanya yang 3 mengatakan, Syafi'i, Hanafi, Hambali, sunnah melafazkan niat. Kecuali mazhab Imam Maliki yang mengatakan melafazkan niat itu boleh, tapi sebaiknya tidak usah dilafazkan, cukup dalam hati aja. Di mana ada penjelasan itu? Dalam kitab namanya Ittihaful Anam bi Ahkamis Syiyam. Nah, itu ada dijelasin di sana. Sokuah nyebut-nyebut, tidak kan tidak tahu kita apa. Soto nyebutin ada pada ngarang-ngarang. Ada dijelasin di sana. Nah, itu yang pertama. Apa itu? Niat. Maka berniat dalam puasa wajib. Wajib berniat bilang kalam. Bagaimana lapas niat kita? Boleh pelunggu bilang nawaitu shauma Ramadan. Saya berniat puasa Ramadan. Ya wahno. Atau niat yang full boleh seperti yang biasa. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh. Kedua-duanya boleh. Nah, kanggu. Ya wa niatna ketika berniat. Gimana nih, ada orang mangan sahur je berombo berniat ndek. Soalnya kita tahu kan ada orang makan sahurnya nambah. Tapi berniat nggak berniat dia. Bagaimana kira-kira? Apakah makan sahurnya dihitung sudah niat atau bagaimana? Oh, dijawab sama para ulama. Kalau niat makan sahurnya adalah at-taqwi 'ala shaum, supaya kuat dalam berpuasa, maka itu sudah dihitung menjadi niat. Nah, yakin kita? Iya, so niat mangan sahur kan? Nah, tuh. Kedua. Nah, ini yang penting. Al-imsaku an jami'i mufattiratis shaumi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Rukun puasa yang kedua, menahan diri dari semua yang membatalin puasa. Dari sejak subuh atau imsak sampai maghrib.
Nah, yang membatalin puasa dibagi menjadi dua. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa itu sendiri. Apa bedanya? Yang membatalkan pahala puasa, puasanya sah, tidak perlu qadha, tapi nggak dapat pahala. Dalilnya mana? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Banyak orang puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya, cuman lapar sama haus aja. Siapa itu? Yang ngelakuin 6 perkara. 5 perkara di riwayat Imam Ad-Dailami, 1 perkara di riwayat Imam Bukhari. Yang pertama, kalau dilakuin bakalan nggak dapat pahala puasa. 1 diantaranya al-kadzib. Apa itu kadzib? Girang lekak, girang aja bohong. Oh itu berjorak, dah kada berjorak. Udah macam-macam. Oh, bawa puasa nih. Udah macam-macam. Kedua, yang ngebatalin pahala puasa apa? Mohon maaf, al-ghibah. Merosang dengar, gosip. Mungkin orang dulu gosipnya pakai ini kali ya. Tapi kalau sekarang gosipnya pakai ini. Bikin status, cek. Nah, no? Oh, hati-hati. 3, an-namimah, provokator. Di sini lain diucapin, sana lain, cekcok orang, itu provokator. Keempat, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu. B contohnya kalau kita di Lombok, ku haram dek naku, ini no haram-haram ini no. Nggak macam-macam. Girang itu bajang-bajang no. Ku haram loh di aku, berong aku di aku mana. Nah, yang itu hati-hati. Membatalin pahala puasa. Kelima, nah, an-nadharu bi syahwatin. Ngelihat dengan syahwat. Nah, makanya di sini ngelihat dengan syahwat. Baik itu yang kita lihat sesuatu yang halal. Contoh, ngelihat istri kita, boleh apa tidak? Boleh. Tapi jangan sampai pakai syahwat. Oh, enggak. Yang pernah ada orang datang sama baginda Rasul. 2 orang datang sama baginda Rasul. Yang satu datang, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya? Saya pengen nyium istri saya di siang Ramadan. Baginda Rasul bilang, dilihat. Oh, boleh. Dikasih yang baginda Rasul. Yang datang, ya Rasulullah, izin, saya boleh nggak nyium istri saya di siang Ramadan? Baginda Rasul bilang, jangan. Oh, ini kan pertanyaannya sama, jawabannya beda. Ada apa kira-kira? Oh, dilihat ternyata orang yang pertama yang nanya baginda Rasul itu orang udah turun mesin dengan toa, dah kana cium-cium seninanan darak genyetrum. Oh, boleh cium deh ngumbi. Kenapa? Itu bentuk kasih sayangnya sama istrinya. Lagumun masih bajang, kita seninakna doang nyetrum, apalagi nyium seninakna. Maka jangan, bahaya, nanti bisa ngebatalin pahala puasa. Bagaimana ada orang tua lagu kencang? Oh, kalau dia tua kencang sering nyetrum, pada hukum nomor dengan bajang. Artinya jangan macam-macam ntar kalau puasa. Oh, tuh an-nadharu bi syahwatin. Keenam, yang membatalin pahala puasa itu apa? Qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bihi. Apa maksudnya? Ada orang puasa rajin, sholat gratis. No, ini terima puasa no. Orang yang puasanya rajin sembayang deh. Orang puasa pacu memaling leka. Mana misalnya? Malam pertama Ramadan kan biasanya full kita puasa naik masjid. Nah, ada orang kadang kaedahnya apa katanya? Yang jelek kita tinggalkan, yang baik yang kita ambil. Lange sandal nanti kanang masjid ule-ule baru. Sandal batur baiknya. Puasa oke. Tarawih mantap. Tapi hati-hati, pahala puasanya nggak ada.
Nah, tuh ngebatalin pahala puasa. Nah, tapi yang ngebatalin pahala puasa ini sekali lagi dia tidak wajib qadha, enggak, karena puasanya sah, tapi enggak dapat apa-apa. Ada kadang yang nanya, "Oh, mau nangono aja kumbatalang be puasa maksudnya kumu papa ngana?" Amun da batalang puasana selekena so nyames di Allah taala. Nah, jangan. Tuh. Kedua, yang membatalkan puasa. Nah, ini yang membatalin puasa itu kalau dalam kitab Ittihaful Anam ada 3, tapi perinciannya banyak. Kalau dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah ada 8. Ada 8. Kalau dalam kitab Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja' namanya ada 10. Nah, ini yang poin-poin yang kita sampaikan. Yang membatalin puasa. Apa maksudnya ngebatalin puasa? Yang dibatalkan puasanya berarti dia wajib qadha. Kedua, nggak dapat pahala. Nah, nih yang ngebatalin puasa wajib qadha, nggak dapat pahala. Satu, nah ini ma wasala amdan ilal jawfi min manfadin maftuh. Yang ngebatalin puasa satu, apabila ada sesuatu, ingat sesuatu, yang namanya sesuatu itu punya rupa. Apa itu? Nah, pokoknya si bedang-bedang rupa ini, nah ini sesuatu nih. Nih, sesuatu nih. Nah, sekalipun itu makanan ataupun tidak, kalau dia masuk, nah batal puasa. Tapi sesuatu, ingat sesuatu. Bagaimana kalau ngirup angin? Batal apa tidak? Angin, batal apa enggak? Ya enggak lah. Kalau nggak bisa ngirup angin, berpelot itu tahu beriak, kan? Nah, jadi nggak batal kalau ngirup angin, nggak batal. Ada orang lapar, kebetulan mungkin lauknya baru matang. Siaran dengan lapar nih, kadang ada orang diginiin lauknya. Sanger namanya. Gimana? Batal nggak puasanya kalau begitu? Nggak batal. Tapi hukumnya makruh. Lebih baik jangan. Ingat satu, sesuatu wasala sampai, amdan sampainya secara sengaja. Berarti kalau nggak disengaja nggak batal. Nah, ingat amdan. Kemana sampainya? Ilal jawf, sampai rongga. Rongga dalam bab puasa ada 2, dimag sama perut. Kemudian min manfadhin maftuh, jalannya sampai udah jelas. Dari mana? Dari lubang-lubang yang udah karuan. Mana dia? 5. 1 telinga, lubang kedua hidung, mulut, lubang julumudi. Yang pok munara dengan ngentut dalam batal puasana. Kenapa? Masuk air dari belakang. Biasanya mau ngentut dengan dalam mono aja. Yo neku besur karena dakan dia besur. Yang penting dia masuk batal. Jadi ada sesuatu yang masuk, lewat masuknya udah karuan juga. Bagaimana? Dan sengaja. Bagaimana ada orang makan dalam keadaan lupa? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Lupa, tidak membatalkan. Tapi ingat, kalau dia misal begini, yuk puasa sih dah? Enggak katanya. Nggak ada puasa kan jadi Ramadan, lupa. Nah, kalau dia benar-benar lupa, caranya harus ini, langsung kumur-kumur. Langsung kumur-kumur. Habiskan, maksudnya keluarin semua yang ada dalam mulut ini. Ndak kena puasa sih dah. Ndek, dia puasa, lupa aku tuna. Si tuna itu batalang puasa. Karena ada orang tinggal dikit dalam mulutnya. Nah, yang sedikit itu dibuang. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara kumur-kumur. Nah, ingat, lupanya harus benar-benar lupa.
Ndak ke setiap dah lapar, dah parah dah lupa. Jangan, harus benar-benar lupa. Nah, tuh. Kemudian berikutnya ada gimana hukumnya orang yang nelen air ludah dalam puasa? Boleh apa tidak? Boleh. Dengan syarat. Nah, ini ada syaratnya. Jadi enggak semua air ludah itu boleh ditelan. Enggak. Syaratnya dijelasin dalam kitab 1. Antakuna tahiran. Air ludah itu hendaknya suci. Apa maksudnya? Emang ada air ludah enggak suci? Ada. Yang nyampur sama darah. Kan kadang gusi kita berdarah tuh nggak boleh itu untuk ditelan. Lagu ini tahu pertama telan tiel, lain tidak nah. Kalau yang pertama nggak apa-apa, tapi seterusnya itu jangan, nggak boleh. Kedua, antakuna safia, jernih, nggak ada campur-campurannya. Ada orang biasanya malam pertama-tama Ramadan tuh kita makan sahur enak lauk kita, bahasan terarit jangan teh, mai. Nah, arah kesalit terarit sini teh. Karena muntah telan tusi teh, mai dak no. Bukan rasa tusi atau bukan rasa air ludah, tapi bukan air liur, tapi ada rasa bahasa toyana merseng masih. Saudara merseng, ada rasa-rasa bumbu-bumbu raritnya. Nah, itu nggak boleh. Nggak boleh. Yo, kan saya minum air liur. Enggak. Lu bukan minum air liur. Tuh yang dimakan tuh. Tuh, radit sini. Makanya disunahkan kalau sebelum naik ke masjid sholat subuh gini dulu. Gosok gigi. Nah, tuh. Ketiga syaratnya itu jangan keluar dari dalam sini. Harus dari bagian sini. Mana contohnya? Ada orang misalnya tidur siang bolong, ketika tidur bikin pulau. Bikin pulau legalang na to namina. Hidup itu nulah senger gatin. Yang senger itu bukan keluar dari sini, dalam. Dan biasanya kuning-kuning dulu. Nah, itu ya. Berarti bukan dari sini, dari dalam. Itu nggak boleh ditelan, bro. Nah, kemudian berikutnya keempat, jangan keluar dari bagian area ini. Masih harus dari dalam. Ngono asugul kena dia no. Oh, batal no. Itu bukan air liur, dihitung air kayak gini kalau yang begitu. Ya kan itu tok seran dengan lapar ini ngombe-ngombe caran tekan macam. Ada orang kadang ketika puasa macam mengkuno kumur-kumur. Ya minta-minta sekedi. Sang nara urut-urut tambah. Awas besok ini yang laki-laki yang perempuan enggak boleh. Minta-minta bati. Jangan. Kumur-kumur itu memang boleh. Baginda Rasul bilang, "Balighul istinsyak illa an takuna shaimah." Boleh berlebih-lebihan ketika masukin air ke hidung, masukin air untuk kumur-kumur, tapi jangan ketika berpuasa. Kalau berpuasa cukup gini aja. Ini aja bapak anda puasa nang ketika tak kena gigi nang. Jangan. Nah, tuh. Nombel kata baru. Nah, jangan keluar dari area ini. Keenam, ciri-ciri air liur yang mulai ditelan itu keenam apa? Hendaknya air liur kita sendiri. Nggak boleh air liur orang. Yo, sangannya kan masa masuk ngangak, fe, ndek nangano kanana. Bukan itu maksudnya. Kalau yang begitu jangan saiba ya. Itu mele. Nah, cuman maksudnya mungkin para ulama itu ya mungkin kita punya anak, mungkin pulunggu ada punya cucu itu ya, punya keponakan, kangen banget sama kita. Nggak pernah ketemu, ketika ketemu dipeluk, dicium ini semuanya. Nyampur air liur kita, nggak boleh ditelan. Ya sokanana no. Ndek no, nganga, ndek. Ini aja sang dinara dengan milih.
Nah, jadi bukan air liur orang, tapi air liur kita sendiri. Itu air liur yang boleh ditelan. Enggak semua air liur. Nah, itu penting itu. Karena saya rasa semua kita punya air liur tuh. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya ada perempuan ibu-ibu bahasan tenok sing ngerasain kando yang ngetes masakannya, gimana hukumnya? Yang pertama kita sampaikan bapak-bapak, kalau sedang puasa itu misalnya rasa lauknya kurang-kurang dikit, jangan remon-remonin dikit lah. Kenapa orang lagi puasa mungkin nggak berani untuk ngetes masakan. Bagaimana hukum ngetes masakan ketika puasa? Asal hukumnya makruh. Asal hukumnya apa itu makruh? Makruh itu lebih baik ditinggalkan. Kita dapat pahala kalau meninggalkannya. Tetapi boleh dia itu ngetes makanan, nyicipi makanan. Kalau yang pertama mungkin dia kerja di rumah makan, kalau nggak enak masakannya diomelin sama bosnya, maka mungkin dipecat sama bosnya. Oh boleh rasain makanan, lagu carana harus naperiri. Itu yang penting. Atau mungkin dia tahu suaminya kalau nggak enak makanannya pinakna piring kelep paneno. Kalau begitu boleh rasain makanan tuh, cicipin. Tapi cara mencicipi itu yang paling penting. Gimana cara mencicipinya? Pelunggu ibu-ibu, kalau laki-laki mah ini girang nyicipin, langsung talkok doang. Bagaimana cara cicipin itu? Kurang lebih beginilah. Pelunggu air sampai ambil tuh misalnya kuahnya, pakai sendok, tek. Kemudian pakai dikit aja. Kan kalau begitu pelunggu tahu tuh, oh ada asinnya, ini udah manis, ini udah pas, ini pahitnya, pasti tahu. Setelah itu ludah. Setelah itu ambil air kumur-kumur. Sama ketika berdarah gusinya kita. Itu kan biasanya kalau kita lama-lama kumur-kumur kan berhenti dia berdarah. Tapi nggak cukup pakai sekedar ludah-ludah begitu aja, nggak cukup. Harus ambil air kumur-kumur. Sama dengan mencicipi makanan. Cicipin makanan dikit, udah karuan, jangan dimasukin. So, ambil air kumur-kumur. Ya cara ente sih karena mencicipi makanan itu. Dede ke manis, iya no. Undang-undang aja sudah bukan mencicipi, dan ngakan narani no. Nggak boleh. Nah, itu cara mencicipi makanan yang boleh. Nah, itu kurang lebih yang membatalin puasa yang pertama. Apa itu? Ada sesuatu yang masuk dan jalan masuknya udah dari jalan yang udah jelas. Bagaimana hukum suntik? Nyuntik dengan ketika puasa. Lihat, yang kita lihat itu dari mana jarum suntik dimasukin. Kalau dimasukin tapi di lengan kita, bahasa tempetak nih, nggak apa-apa. Atau misalnya bahasa tongkel, tamang, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau dimasukin nih ini lubang julumudi, itu baru ngebatalin. Kalau suntik. Bagaimana kalau berimpus? Impus itu kurang lebih sama suntik. Lagu kalau udah berimpus diulah, wah puasa ida sakit tarani no. Maksa-maksa diri no puasa. Itu sakit nanti. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, diganti nanti pada hari yang lain. Lagu ndak ke gratis tidak puasa di ada malik, diganti nanti pada hari yang lain. Kan begitu. Nah, ini yang pertama yang membatalin puasa. Jampir ini. Di depan beketuan maghrib yang ke. Kedua, yang membatalin puasa al-jima', berhubungan suami istri di siang Ramadan. Siang Ramadan nih,
Mana namanya siang Ramadan itu? Dari subuh sampai maghrib. Itu namanya siang. Bukan maksudnya siang itu dari jam 7 aja. Jam 6 masih diseling ke toko teh. Ndey. Yang namanya siang itu di bulan suci Ramadan dari subuh sampai maghrib. Nggak boleh macam-macam. Munda melihat alu iya kadu berbuka. Boleh. Kadu berbuka. Nah, boleh. Nggak boleh macam-macam di siang Ramadan. Kalau terjadi persetubuhan di siang Ramadan, maka yang laki-laki wajib bayar kafarah. Apa itu kafarah? Ada 3 pilihan. Kafarah yang pertama itu fatahriru raqabah, memerdekakan budak. Sekarang nggak ada budak. Kedua, siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan doang duit itu bergak, lagi 2 bulan. Dan ini berturut-turut. Kalau dia batal yang hari ke-59, pulang dari awal. Ini yang puasa siapa? Yang laki-laki aja. Yang perempuan gratis. Yo sini na rayu hitam foto terjadi dakakna. Bagus sini na ndak macam-macam. Pedu sebelik sida. Tuh. Kemudian kalau nggak bisa, it'amu sittina miskina, memberikan orang fakir miskin, 60 orang fakir miskin kita kasih makan. Tapi kapan ini? Kalau udah ndak bisa, benar-benar nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Apa namanya jima? Itu penting itu. Yang namanya jima itu masuk. Ya harus tahu ini. Siaran dalam bahasa fikihnya, lagu tau bahasa halusnya lagu ini. Yang namanya jima itu masuknya, mohon maaf, punyanya laki-laki ke perempuan itu namanya jima. Harus setatu-tatu tama. Simbe si tama helmnya. Artinya enggak mesti semuanya masuk, enggak. Yang penting udah masuk helmnya itu udah jima. Ndena mesti sugul manin de. Penting ini. Mau udah tau bare pegoda-goda udah bare kan macam-macam itu minta sekedi. Jadi perlu tahu juga. Jadi hati-hati. Nah, jangan juga yang perempuan juga sebagai istri ndendek rayu-rayu semama tak ada kaitan ngepe, janganlah kalau siang Ramadan. Kalau dalam bulan suci Ramadan malamnya ya udah nggak apa-apa. Tapi siangnya ada batas-batasan yang harus kita jaga. Nah, tuh jima yang kedua. Yang ketiga, al-istiqa, sengaja muntah. Aku ini jarang no. Kalau nggak sengaja muntah nggak apa-apa. Tapi yang sengaja muntah itu yang apa-apa. Ini sih bahaya, ngebatalin puasa. Nah, gimana? Ada orang misalnya pergi jauh, dia tahu dirinya tidak bisa tahu mobil misalnya. Karena ada orang begitu. Ada dia nggak bisa pakai mobil, dari sini sampai Pancor, wah muntah ya, udah muntah. Apalagi jauhan dikit, loh sedikit lagi bahaya. Bagaimana modelnya kalau orang yang modelnya seperti ini? Kalau modelnya seperti ini, kalau dia tahu dirinya sering muntah ketika naik kendaraan, dia ikut ke sana di kendaraan tersebut, kemudian dia muntah, maka itu sama maksudnya dia sengaja muntah, batal puasanya. Tapi kalau ada orang mulai jadi negirang muntah, BMB tipana nenwa muntah-muntah, lagu tumben pas puasa dia muntah. Kenapa? Mungkin lapar dan lain sebagainya, muntah dia. Ikut di kendaraan tersebut, itu bukan istiqa, bukan sengaja muntah. Kalau dia muntah maka nggak batal puasanya. Ini diantaranya. Berikutnya al-haid, dengan nina perempuan yang haid. Jadi pelunggu yang perempuan itu kalau udah datang bulan, datang haidnya, itu mau tinggal semenit dia azan maghrib, watrahim dengannya
keluar haidnya langsung batal puasa pelunggu. Lah tuna paham Allah Ta'ala dararan paham wasugul langsung darah haid dan batal puasa anda. Dikodok nggih, dikodok, harus dikodok. Kapan dikodok? Ya nantilah selesai apa itu, selesai puasa. Nah ini juga kadang terjadi sama perempuan. Kadang itu penting banget nih, kalau ada yang haid kemudian sudah berhenti darah haidnya keluar, maka segera mandi, jangan ditunggu. Kadang ada orang, wah baik waktu mandi, kali-kali mandi maghrib, ngana sampai maghrib dia datang waktu maghrib, asarnya ketinggalan. Itu asar wajib dikodok. Kalau nih misalnya jam 5 udah selesai darah haidnya keluar, maka jam 5 itu mandi, pelunggu sholat asar amal. Diulah nunggu ya, jangan ditunggu-tunggu sampai maghrib. Tuh ntarlah sekalian mandi maghrib, jangan, asarnya ketinggalan. Asar itu wajib dikodok. Bagaimana cara mengetahui itu darah terlahir keluar ketika datang bulan yang bulan itu? Caranya satu, dalam kitab Al-Ihatah, dalam kitab Al-Ibanah itu dijelasin. Bahkan di kitab itu dijelasin warna darah haid itu kurang lebih ada 8. Dia seke merah doang enggak, 8. Yuk kan sotoknya haid kan dia ku haid. Aku di kitab menjelaskan begitu. Nah, bagaimana caranya? Satu, darah haid itu kayak getah mentimun. Kalau udah kayak getah mentimun, maka itu udah darah haid terakhir pada bulan itu. Kedua, kalau pelunggu sedang kencing, kan pelunggu pasti tahu nih, hari ini kayaknya udah 7 hari nih, udah 8 hari nih, berarti udah kayaknya berakhir pada bulan itu tuh. Maka ketika kencing itu ambil kapas yang lembut, masukin, mohon maaf, ketika belum kencing masukin, keluarin lagi, kamu bersih, masuknya bersih, keluarnya putih-putih dong, mandi, wah selesai darah haid pelunggu pada bulan itu. Lagu amun dah misalnya tamang dah celupin dah no, dia nasi mama no ibu ada masih bintik-bintik, mungkin kuning-kuning, coklat-coklat, oh masih darah haid di sini. Jangan mandi dulu. Berarti nanti ada yang keluar lagi itu berikutnya. Nah, itu lagu pakai sesuatu yang lembut lah. Daging ngadu ampel lain dang. Nah, kadu sih lembut-lembut itu. Nah, yang lembut-lembut dipakai untuk mengetahui itu. Nah, jadi itu kurang lebih ya yang batali sesuatu yang batalkan puasa. Nah, insyaallah selebihnya mungkin ada tanya jawab, silakan. Lain sih tanya jawab.